Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kakak selalu diberi kesehatan ya. Hari ini kita kembali lagi belajar tematik. Tema yang keenam, cita-citaku. Subtema yang ketiga, giat berusaha meraih cita-cita. Dan pembelajaran yang pertama dan kedua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mendeklamasikan puisi, upaya pelestarian lingkungan, dan karya seni kolase. Mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Waktu untuk mengambil napas disebut jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Yang kedua, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Yang ketiga, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Bacalah puisi di bawah ini sebelum dan setelah diberi tanda jeda. Sebelum diberi tanda jeda, aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Setelah diberi tanda jeda, aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga, hanya untuk sebuah kata merdeka. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi. Yang pertama, volume suara adalah derajat keras dan lemahnya suara pada saat membaca puisi. Yang kedua, artikulasi suara, artinya pengucapan kata demi kata dengan benar serta dengan suara yang jelas. Yang ketiga, intonasi, artinya lagu membaca yang meliputi penggalan kata dan tinggi atau rendahnya suara pada saat membaca lari demi lari puisi. Yang keempat, gerak tubuh, meliputi gerak seluruh anggota tubuh, kaki, tangan, badan, dan kepala, sesuai dengan isi puisi yang dibaca. Yang kelima, mimik, artinya ekspresi atau perubahan wajah sesuai dengan karakteristik dan suasana yang digambarkan pada puisi yang dibaca. Yang terakhir, pandangan mata, artinya arah mata yang memandang yang seharusnya ditujukan ke segala penjuru tempat penonton berada. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. Yang ketiga,
Jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Yang keempat, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. Ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara. Upaya pelestarian makhluk hidup. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hewan sering diburu untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Yang kedua, hewan membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Yang keempat, hewan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Untuk tumbuhan, yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, tumbuhan sulit berkembang biak. Yang ketiga, tumbuhan mudah terkena hama. Yang keempat, tumbuhan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Bagaimana sih kondisi lingkungan pada gambar berikut? Coba kakak perhatikan ya. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Untuk kuisnya, silakan kakak jawab pertanyaan ini ya kak. Kemudian dikirim ke pesan suara ke masing-masing WA guru tematik ya kak. Kemudian beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Yang kedua, penangkaran dan hewan dan tumbuhan langka. Yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. In situ artinya pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Kalau ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, kebun raya Bogor, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Karya seni kolase. Ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni, misalnya kalender, majalah, dan koran bekas. Bahan alami juga memiliki nilai jual jika kita memanfaatkannya dengan baik. Contohnya, daun dan ranting kering, biji-bijian atau bunga kering. Kita dapat memanfaatkan semua bahan tersebut menjadi bahan kolase. Kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola. Ya, seperti pada gambar ini ya, Kak. Ada kolase ikan dari daun kering dan bunga dari biji-bijian. Terima kasih, Kakak. Jangan lupa untuk menjawab kuisnya tadi ya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.